Desa Cangak terletak di ujung kecamatan, dikelilingi sawah yang dulu subur dan sungai kecil yang airnya kini sering keruh. Dari luar, desa itu terlihat biasa saja. Orang-orang masih berangkat ke sawah pagi-pagi, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan warung kopi masih ramai setiap sore. Tapi di balik kebiasaan itu, hampir semua warga menyimpan rasa kesal yang sama terhadap satu orang, kepala desa mereka sendiri. Selama 2 periode menjabat, Anggara dikenal sebagai pemimpin yang keras dan susah diajak bicara. Keputusan-keputusannya sering merugikan warga kecil. Jalan setapak menuju sawah ditutup dengan alasan proyek desa, padahal proyek itu tak pernah benar-benar ada. Para petani dipaksa memutar jauh, sementara hasil panen terus menurun. Selain itu, Anggara juga menetapkan berbagai iuran yang tak pernah dijelaskan penggunaannya. Kalau ada yang bertanya, jawabannya selalu sama, demi pembangunan. Masalahnya, pembangunan itu hanya terlihat di rumah-rumah orang dekat Anggara. Gudang-gudang milik juragan desa berdiri megah, sementara rumah warga makin reot. Setiap kali ada yang berani protes, orang itu akan segera dapat masalah. Entah sawahnya kebanjiran mendadak, ternaknya mati, atau keluarganya jatuh sakit tanpa sebab jelas. Warga mulai yakin, Anggara bukan hanya bermain kekuasaan, tapi juga hal-hal yang tak kelihatan. Ketika masa jabatannya hampir habis dan Pilkades diumumkan akan digelar tahun 1999, suasana desa Cangak berubah tegang. Warung kopi tak lagi dipenuhi tawa, melainkan bisik-bisik. Orang-orang membicarakan siapa yang cukup berani melawan Anggara. Nama Marto mulai sering disebut. Marto adalah pria paruh baya yang hidup sederhana di pinggir desa. Rumahnya kecil, berdinding papan tapi selalu rapi. Ia bekerja sebagai buruh tani dan kadang membantu warga memperbaiki pagar atau saluran air. Marto bukan tokoh besar, bukan orang kaya, dan bukan pula orang yang pandai bicara. Namun satu hal yang membuatnya disegani, ia dikenal jujur dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Beberapa tokoh masyarakat mendatangi rumah Marto suatu malam. Mereka datang tanpa banyak basa-basi. Tujuan mereka jelas, meminta Marto maju sebagai calon kepala desa. Menurut mereka, Marto adalah satu-satunya orang yang masih dipercaya warga. Marto menolak dengan halus. Ia tahu betul bagaimana Pilkades di desa Cangak selalu berakhir. Ia juga sadar, melawan Anggara bukan sekedar soal suara, tapi soal keselamatan. Marto mengatakan dirinya tidak punya uang, tidak punya backing, dan tidak ingin keluarganya terkena dampak. Namun desakan itu tidak berhenti. Setiap hari ada saja warga yang datang menyampaikan keluhan dan harapan. Mereka lelah hidup dalam tekanan dan ingin perubahan meski harus mempertaruhkan banyak hal. Marto mulai merasa terpojok. Ia melihat sendiri bagaimana kondisi desa makin parah. Saluran irigasi rusak tak diperbaiki, bantuan pupuk selalu hilang di tengah jalan, dan orang-orang mulai saling curiga satu sama lain. Di saat yang sama, muncul nama calon lain yang membuat suasana semakin panas, Juragan Sudarto. Sudarto adalah pemilik penggilingan padi dan beberapa lahan luas di desa. Di depan warga, ia tampil ramah dan murah senyum. Ia sering membagikan sembako, membantu biaya hajatan, dan menyumbang untuk kegiatan desa. Banyak orang memujinya sebagai dermawan. Namun di belakang, Sudarto dikenal licik. Ia suka menekan petani kecil agar menjual hasil panen dengan harga murah dan tidak segan mengambil alih tanah orang yang terlilit utang. Begitu kabar Pilkades menyebar, Sudarto mulai sering keluar malam. Beberapa warga melihat orang-orang asing datang ke rumahnya. Kebanyakan tidak dikenal dan jarang bicara. Ada yang bilang mereka dukun dari luar daerah. Ada juga yang menyebut Sudarto mulai mengumpulkan pusaka lama untuk memperkuat langkahnya. Pendaftaran calon kepala desa dibuka di balai desa. Hari itu, udara terasa aneh. Matahari terik, tapi angin dingin sering lewat tiba-tiba. Anggara datang dengan rombongan besar. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam mengamati warga. Sudarto datang belakangan, membawa senyum lebar dan amplop-amplop yang dibagikan diam-diam. Marto akhirnya datang sendiri, tanpa iring-iringan. Keputusannya maju bukan karena ambisi, tapi karena merasa tidak punya pilihan lain. Banyak warga menghela napas lega melihat namanya tercatat resmi sebagai calon. Sejak hari itu, kejadian-kejadian ganjil mulai sering terjadi di desa Cangak. Ayam-ayam jantan berkokok saat tengah malam, padahal biasanya mereka diam. Kentongan ronda berbunyi sendiri tanpa ada orang yang memukulnya. Warga yang ronda malam sering merasa seperti diawasi. Beberapa mengaku melihat bayangan hitam berdiri di dekat balai desa, tidak bergerak lalu menghilang begitu saja.
Anak-anak mulai rewel dan menangis tanpa sebab jelas. Orang tua melarang mereka keluar rumah setelah maghrib. Sawah-sawah yang dilewati Marto saat pulang kerja terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga menemukan benda aneh di pekarangan mereka, seperti potongan kain kafan, paku berkarat, atau tanah kuburan yang dibungkus daun pisang. Anggara bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia justru semakin sering mengadakan pertemuan tertutup di rumahnya. Sudarto pun semakin gencar mendekati warga, seakan ingin menutupi sesuatu dengan kebaikan. Marto hanya bisa mengamati. Ia merasakan tekanan yang semakin berat, meski belum ada serangan langsung padanya. Ia sadar pilkades kali ini bukan sekedar perebutan jabatan, ada kekuatan lain yang mulai bergerak, pelan tapi pasti. Desa Cangak yang selama ini tampak biasa, kini seperti menahan nafas. Semua orang tahu sesuatu yang buruk sedang menunggu, dan pilkades baru saja membuka pintunya. Tidak banyak warga desa Cangak yang tahu tentang masa lalu Marto. Selama ini, mereka hanya mengenalnya sebagai buruh tani pendiam yang jarang ikut urusan orang lain. Marto sendiri sengaja menutup rapat kisah hidupnya. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa bertahun-tahun lalu ia pernah menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Sekitar 20 tahun sebelum pilkades diumumkan, Marto pernah meninggalkan desa selama hampir setahun. Waktu itu, ia sedang dilanda masalah berat. Ayahnya meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan ia merasa hidupnya mentok. Atas saran seorang kenalan lama, Marto pergi ke arah hutan jati di perbatasan kabupaten, tempat yang jarang didatangi orang. Di sana, Marto bertemu dengan seorang petapa tua yang tinggal di gubuk sederhana. Orang tua itu jarang bicara, tapi tahu banyak hal. Selama berbulan-bulan, Marto tinggal di sekitar hutan, membersihkan semak, mencari kayu, dan belajar menahan diri. Tidak ada latihan aneh, tidak ada ritual besar. Yang diajarkan justru kesabaran, puasa, dan menahan emosi. Menjelang kepulangannya, petapa itu memberikan satu ajian yang disebut ajian tameng wajah. Ajian itu bukan untuk pamer atau mencari untung. Ilmu itu hanya akan aktif jika pemiliknya hidup lurus. Petapa tersebut juga mengingatkan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh sombong, tidak boleh menyakiti orang lemah, dan tidak boleh menggunakan ilmu untuk kepentingan pribadi. Sejak kembali ke desa Cangak, Marto memilih hidup biasa. Ia tidak pernah mencoba membuktikan ilmunya. Ia bahkan hampir melupakan ajian itu karena merasa tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semua berubah setelah ia resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Awalnya, Marto hanya merasakan hal-hal kecil. Saat berjalan melewati kebun singkong, ia merasa angin panas menyentuh wajahnya. Ketika tidur, tubuhnya sering terasa berat seperti ditekan sesuatu. Tapi ia tidak pernah sakit atau terluka. Ia menganggap itu hanya kelelahan. Kabar tentang kekebalan Marto mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tidak jelas siapa yang pertama membocorkannya. Ada yang bilang seorang warga melihat Marto jatuh dari sepeda tanpa lecet sedikit pun. Ada juga yang bersumpah melihat paku bengkok di tanah tempat Marto berdiri lama. Informasi itu sampai ke telinga Anggara dan Sudarto. Anggara tidak langsung bereaksi. Ia justru memanggil orang-orang tertentu ke rumahnya. Malam hari, lampu rumahnya sering menyala sampai subuh. Beberapa warga melihat asap dupa keluar dari jendela belakang. Sudarto mengambil langkah berbeda. Ia mendatangkan dukun dari luar desa. Orang-orang itu datang bergantian, tidak pernah tinggal lama, tapi selalu membawa tas hitam dan bungkusan kain tua. Ujian pertama datang tanpa suara. Suatu malam, saat Marto tidur, ia tiba-tiba terbangun karena merasa panas. Napasnya berat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasakan seperti ada benda tajam menekan dada. Beberapa detik kemudian, rasa itu hilang begitu saja. Pagi harinya, warga digegerkan dengan penemuan paku karatan tertancap di batang pisang dekat rumah Marto. Batang pisang itu layu seketika. Marto hanya melihatnya sekilas, lalu pergi bekerja seperti biasa. Serangan berikutnya lebih jelas. Saat Marto pulang dari sawah menjelang maghrib, ia melihat seekor ular besar melintang di jalan setapak. Ular itu mengangkat kepala, membuka mulut, lalu diam membeku. Marto berhenti beberapa langkah dari sana.
Beberapa detik kemudian, ular itu jatuh sendiri dan berubah menjadi gumpalan tanah basah. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada perlawanan. Kabar itu cepat menyebar. Warga mulai yakin Marto memang punya pelindung. Namun, yang tidak mereka sadari, setiap serangan yang gagal justru meninggalkan dampak ke orang lain. Seorang petani tua yang dikenal dekat dengan Marto jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas, tapi tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Seorang ibu rumah tangga yang aktif membantu kampanye Marto, kerasukan saat memasak dan berteriak menyebut nama Anggara dan Sudarto secara bergantian. Marto mulai merasa tidak tentram. Ia sadar ajian tameng wajah bekerja, tapi bukan tanpa konsekuensi. Ilmu itu menahan serangan yang datang kepadanya, namun energi yang dilepaskan seolah mencari jalan lain. Anggara dan Sudarto tidak berhenti. Suatu malam, angin panas menyapu desa. Daun-daun kering berputar di udara. Beberapa warga mengeluh sesak napas. Di rumahnya, Marto duduk diam. Ia merasakan tubuhnya seperti dilapisi besi. Panas tidak menyentuh kulitnya, tapi telinganya mendengar jeritan samar dari arah lain desa. Keesokan harinya, satu kandang kambing milik warga roboh tanpa sebab jelas. 2 ekor kambing mati dengan posisi aneh. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada perlawanan. Marto akhirnya mendatangi seorang sesepuh desa yang dulu pernah mengenalnya. Kepada orang tua itu, Marto mengakui bahwa ia memiliki ajian dan sedang diuji. Sang sesepuh hanya menghela napas panjang. Ia mengingatkan Marto agar tidak terpancing emosi. Ajian tameng wajah akan tetap melindungi selama pantangan dijaga. Namun, menjaga pantangan di tengah tekanan bukan perkara mudah. Setiap hari Marto mendengar kabar buruk. Ada warga yang jatuh sakit, ada yang ketakutan, ada yang mulai menyalahkannya karena dianggap bawa bala. Marto tidak membalas apapun. Ia tetap bekerja seperti biasa, tidak pernah pamer, dan menolak jika ada yang meminta bukti kekebalannya. Sementara itu, Anggara dan Sudarto mulai sadar bahwa menyerang Marto secara langsung tidak membuahkan hasil. Mereka mengubah arah. Serangan tidak lagi ditujukan ke tubuh Marto, melainkan ke lingkungan sekitarnya. Desa Cangak semakin tidak aman. Orang-orang mulai mengunci pintu lebih awal. Ronda malam ditambah, tapi rasa takut tetap ada. Marto berdiri di tengah pusaran itu, terlindungi tapi tertekan. Ia paham, ajian tameng wajah telah bangun sepenuhnya, dan selama pilkades belum selesai, ujian itu tidak akan berhenti. Memasuki minggu kedua setelah pendaftaran calon, keadaan desa Cangak semakin tidak terkendali. Teror yang sebelumnya datang diam-diam, kini muncul terang-terangan. Tidak lagi sekadar tanda-tanda aneh, tapi sudah mulai memakan korban di depan mata warga. Sebuah rapat kecil diadakan di rumah salah satu tokoh masyarakat yang mendukung Marto. Rapat itu sederhana, hanya membahas jadwal kampanye dan pembagian tugas. Tidak ada ritual, tidak ada pembicaraan aneh. Namun belum setengah jam rapat berjalan, salah satu warga tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan suaranya berubah berat seperti bukan suara orang itu sendiri. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi justru terpental seolah didorong sesuatu. Orang yang kerasukan itu menyebut nama Marto sambil tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Ia baru sadar setelah hampir 1 jam, tapi tidak ingat apa-apa. Sejak malam itu, rapat-rapat warga selalu diakhiri lebih cepat. Kejadian berikutnya lebih parah. Seorang relawan kampanye Marto ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada tanda perkelahian, namun wajahnya menghitam seperti terbakar dan mulutnya mengeluarkan bau menyengat. Keluarganya menangis histeris karena korban sebelumnya sehat dan tidak mengeluh sakit apapun. Isu segera menyebar. Ada yang bilang itu kiriman santet. Ada pula yang menyebut korban salah bicara saat kampanye. Apapun penyebabnya, ketakutan mulai menggerogoti warga. Sawah-sawah yang berada di pinggir desa ikut terdampak. Suatu pagi, beberapa petani menemukan air irigasi berubah warna. Bukan merah terang, tapi cukup membuat orang merinding. Lumpur di pematang sawah terasa lengket dan berbau amis. Panen yang seharusnya sudah dekat terancam gagal. Anggara dan Sudarto tidak pernah muncul di lokasi kejadian, namun arah serangan mulai terlihat jelas. Anggara dikenal menggunakan cara halus. Santet yang dikirimkan tidak langsung membunuh, tapi mengacaukan pikiran. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk setiap malam.
Mereka melihat diri mereka sendiri terjebak di balai desa yang gelap, mendengar suara tawa tanpa wujud. Ada juga yang terbangun sambil berteriak, merasa dicekik, padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang yang tadinya mendukung Marto mulai ragu. Mereka merasa pikirannya tidak lagi jernih. Ada yang tiba-tiba membenci Marto tanpa alasan. Ada juga yang merasa bersalah berlebihan hanya karena ikut rapat. Serangan itu tidak terlihat, tapi efeknya nyata. Sudarto memilih jalan berbeda. Ia tidak menargetkan pikiran, tapi nasib. Ilmu yang ia gunakan membutuhkan tumbal, namun tidak pernah jelas siapa yang menjadi gantinya. Beberapa warga desa yang tidak terlibat apapun tiba-tiba jatuh sial. Ada yang tertimpa pohon kering, ada yang tenggelam di sungai dangkal, dan ada pula yang hilang saat pulang dari ladang. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semua terasa seperti kecelakaan biasa, tapi jumlahnya terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Marto mengetahui semua kabar itu satu persatu. Setiap berita buruk terasa seperti pukulan. Ia mulai sadar bahwa ajian Tameng Wajah bekerja sesuai ajarannya. Tubuhnya tetap utuh, pikirannya tetap jernih, tapi tidak ada perlindungan untuk orang lain. Setiap kali serangan datang, Marto merasakan tekanan di tubuhnya, seperti ada yang menghantam dinding besi. Namun setelah itu, ia selalu mendengar kabar lain, orang sakit, ternak mati, atau keluarga yang berduka. Marto sempat mempertimbangkan untuk mundur. Ia menyampaikan niat itu kepada beberapa tokoh desa, namun jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin tertekan. Warga berkata, kalau Marto mundur sekarang, semua pengorbanan akan sia-sia. Mereka percaya mundurnya Marto justru akan membuka jalan lebih besar bagi kejahatan. Tekanan itu membuat Marto sulit tidur. Setiap malam ia duduk sendiri di ruang depan rumahnya. Ia tidak merapal apapun, tidak melakukan ritual apapun. Ia hanya mencoba bertahan agar tidak melanggar pantangan ajian. Sementara itu, desa Cangak berubah drastis. Ronda malam ditambah, tapi tidak ada yang berani berjalan sendirian. Orang-orang berbicara dengan suara pelan. Anak-anak dilarang keluar rumah meski masih sore. Warung-warung tutup lebih awal. Balai desa yang dulu ramai kini sering kosong. Lampunya kadang mati sendiri. Beberapa warga mengaku mendengar langkah kaki di dalamnya meski pintu terkunci. Suatu malam, Marto dipanggil ke rumah seorang warga yang kembali kerasukan. Saat Marto datang, orang itu langsung tenang. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya berhenti berontak. Beberapa orang melihat kejadian itu dan semakin yakin bahwa Marto adalah pusat dari semua kejadian ini, entah sebagai pelindung atau sebagai pemicu. Kabar itu sampai ke Anggara dan Sudarto. Keduanya makin yakin bahwa Marto harus ditekan, bukan diserang langsung. Serangan berikutnya pun semakin kejam dan terarah ke pendukung Marto. Seorang pemuda yang bertugas memasang poster kampanye ditemukan pingsan di pinggir jalan dengan kuku hitam dan mata memerah. Ia selamat, tapi tidak mau lagi terlibat apapun. Ia hanya duduk di rumah, menolak berbicara, dan sering menutup telinganya sendiri. Marto menyadari satu hal yang tidak bisa ia bantahkan lagi. Selama ia tetap berdiri, ajian Tameng Wajah akan terus menahan serangan, tapi dampaknya akan menyebar ke sekelilingnya. Desa Cangak seperti medan perang tanpa suara. Tidak ada bentrokan fisik, tidak ada teriakan massal, tapi korban terus berjatuhan. Ia tidak bisa menyerang balik, ia tidak boleh menggunakan ajian untuk kepentingan pribadi. Namun diam pun terasa seperti membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Di tengah kekacauan itu, Marto mulai memahami bahwa pilkades ini sudah melewati batas wajar. Ini bukan lagi soal siapa yang memimpin desa, melainkan siapa yang sanggup bertahan paling lama tanpa kehilangan kendali. Dan di desa Cangak, perang tanpa wujud itu baru saja mencapai titik yang paling berbahaya. Kematian anak itu menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan Marto sebelumnya. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu dikenal sering membantu ayahnya menempelkan pamflet kampanye. Tubuhnya ditemukan pagi hari di dekat sungai kecil belakang rumahnya. Tidak ada luka jelas, tapi wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Desa Cangak gempar. Tangis keluarga korban terdengar sampai ke jalan utama. Warga berkumpul, marah, takut dan bingung. Tidak ada yang berani menyebut pelaku, tapi semua tahu kematian itu bukan kejadian biasa. Anak sekecil itu tidak punya musuh, tidak terlibat urusan orang dewasa, dan tidak seharusnya menjadi korban. Marto datang melayat siang itu. Ia berdiri lama di depan jenazah, menunduk dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya tegang,
tangannya mengepal tanpa sadar. Selama ini ia menahan diri, menerima semua tekanan, dan memilih diam demi menjaga pantangan ajian. Tapi melihat anak kecil menjadi korban, membuat pikirannya gelap. Beberapa warga menangis di depannya. Ada yang menyalahkan keadaan, ada yang menyalahkan Anggara dan Sudarto, dan ada juga yang tanpa sadar menyalahkan Marto karena tetap maju sebagai calon kades. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari serangan santet manapun. Malam harinya, Marto tidak pulang ke rumah. Ia berjalan sendirian ke arah kebun kosong di pinggir desa. Tempat itu jarang dilewati orang dan cukup jauh dari pemukiman. Langit gelap tanpa bulan. Angin tidak bertiup, tapi suasana terasa berat. Di tempat itu, Marto berdiri diam cukup lama. Pikirannya dipenuhi kemarahan, rasa bersalah, dan keinginan menghentikan semua ini dengan cara apapun. Ia tahu apa yang akan ia lakukan melanggar pantangan. Ia juga tahu akibatnya bisa sangat buruk. Namun peringatan itu kalah oleh rasa marah yang sudah lama dipendam. Untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, Marto secara sadar menggerakkan ajian tameng wajah bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Tidak ada mantra keras, tidak ada gerakan aneh. Hanya niat yang dilepas tanpa kendali. Udara di sekitarnya terasa berubah. Tanah di bawah kakinya menggeras. Dada Marto terasa panas sesaat, lalu dingin. Di tempat lain tanpa ada yang tahu hubungan pastinya, salah satu dukun bayaran tiba-tiba muntah darah di rumahnya. Ia masih hidup, tapi sejak malam itu tidak bisa bicara lagi. Anggara terbangun dengan mimpi buruk yang membuatnya berteriak dan tidak berani tidur sampai pagi. Serangan itu singkat, tapi dampaknya langsung terasa pada Marto. Saat ia pulang ke rumah menjelang subuh, ia merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Kulit tangannya terasa dingin saat menyentuh air. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh besi yang lama berada di tempat lembab. Saat ia mencoba menggosoknya, tapi sensasi itu tidak hilang. Hari berikutnya, Marto menyadari bayangannya tidak selalu mengikuti gerakannya. Ketika ia berhenti berjalan, bayangan itu seperti terlambat sepersekian detik. Saat ia duduk, bayangan itu masih berdiri sesaat sebelum akhirnya meniru posisinya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya saja. Namun kejadian itu terus berulang. Beberapa kali ia melihat bayangannya bergerak sendiri di dinding saat ia yakin tidak bergerak sama sekali. Tidurnya pun berubah. Marto tidak lagi bermimpi. Setiap malam ia tertidur dan bangun tanpa jeda apapun. Tidak ada bayangan mimpi, tidak ada rasa lelah atau segar, hanya kosong. Tubuhnya tetap kuat, tapi pikirannya terasa seperti terpisah dari tubuhnya sendiri. Warga mulai menyadari perubahan itu. Tatapan Marto terlihat lebih datar, suaranya terdengar lebih berat. Saat berjabat tangan, beberapa orang merasa seperti menyentuh benda dingin. Anak-anak yang biasanya tidak takut mulai menghindar tanpa tahu alasannya. Sesepuh desa yang dulu pernah memperingatkan Marto datang menemuinya. Orang tua itu langsung tahu bahwa sesuatu telah dilanggar. Ia menatap Marto lama, lalu menggeleng pelan. Ia tidak marah, tapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Ia mengatakan bahwa ajian tameng wajah bukan sekedar ilmu pelindung. Ilmu itu seperti perjanjian. Selama pantangan dijaga, ajian melindungi. Begitu digunakan untuk menyerang, ajian akan meminta gantinya. Gantinya bukan nyawa orang lain, tapi kemanusiaan pemiliknya sendiri. Sejak malam itu, kejadian di desa berubah arah. Serangan santet ke Marto memang berkurang. Tidak ada lagi tekanan langsung ke tubuhnya. Namun kejadian aneh justru mulai berpusat padanya. Lampu rumahnya sering mati sendiri. Pintu terkunci tanpa ia sentuh. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah dari rumah Marto saat mereka lewat malam hari. Padahal Marto diketahui sedang berada di tempat lain. Anggara dan Sudarto merasakan perubahan itu. Ia tahu Marto sudah melangkah lebih jauh. Alih-alih mundur, mereka justru menunggu. Mereka paham, ajian yang dilanggar akan bekerja dengan caranya sendiri. Marto sendiri mulai ketakutan. Ia sadar telah membuat kesalahan, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Ajian tameng wajah tidak bisa dihentikan begitu saja. Ilmu itu sudah menyatu dengan tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Namun setiap kali ia marah, benda-benda di sekitarnya terasa ikut bereaksi. Gelas retak tanpa sebab, paku bengkok saat ia pegang, tanah keras saat ia injak. Marto mulai menghindari orang lain. Ia takut melukai siapapun tanpa sengaja. Ia juga takut jika kemarahannya kembali muncul, dampaknya akan lebih parah dari sebelumnya. Kematian anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Ia sadar, tindakannya menyerang balik tidak menghidupkan siapapun, justru membuka jalan bagi kutukan yang lebih dalam. Ajian tameng wajah kini tidak lagi berdiri sebagai pelindung. Ia berubah menjadi beban yang terus menempel,
dingin, berat, dan menunggu balasan yang belum selesai dibayar. Dan Marto tahu, pelanggaran itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Hari pencoblosan akhirnya tiba. Sejak subuh, hujan turun tanpa jeda di Desa Cangak. Bukan hujan deras sesaat, tapi hujan yang konstan, dingin, dan membuat jalan-jalan berubah licin. Langit gelap seperti sore hari meski jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Warga tetap berdatangan ke balai desa dengan payung seadanya. Wajah mereka tegang dan jarang saling menyapa. Panitia Pilkades terlihat kewalahan. Kotak suara harus dipindahkan berkali-kali agar tidak terkena rembesan air dari atap. Surat suara yang seharusnya kering mulai lembab. Beberapa bahkan mengeluarkan bau aneh, amis dan tidak sedap. Panitia mencoba menutupinya dengan plastik, tapi bau itu tetap terasa. Marto datang sendirian. Ia mengenakan baju sederhana dan berjalan pelan. Beberapa orang menoleh, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ada jarak yang terasa jelas. Marto menyadarinya, tapi tidak menegur siapapun. Ia hanya berdiri di sudut balai desa, menunggu proses berjalan. Sejak pelanggaran pantangan ajian, Marto merasakan perubahan yang semakin nyata. Tubuhnya tetap kuat, tapi dingin di kulitnya tidak pernah hilang. Hari itu pun sama, air hujan yang mengenai tangannya seperti tidak memberi sensasi apa-apa. Satu persatu warga masuk ke bilik suara. Beberapa keluar dengan wajah pucat. Ada yang gemetar, ada yang langsung duduk di lantai karena kakinya lemas. Seorang ibu tiba-tiba pingsan begitu keluar dari bilik. Ketika sadar, ia berteriak histeris dan mengatakan melihat bayangan tinggi tanpa wajah berdiri di belakang tirai. Panitia mencoba menenangkan suasana. Mereka mengatakan warga hanya kelelahan dan terlalu tegang. Namun, kejadian serupa terus terulang. 2 orang lagi pingsan. Seorang bapak tua keluar sambil menutup mata dan menolak bicara. Hujan semakin deras. Air merembes masuk ke dalam bilik suara. Beberapa surat suara basah total. Ketika dibuka, tinta di kertas tampak menyebar tidak wajar, seperti bercampur dengan cairan lain. Bau anyir semakin kuat. Di tengah kekacauan itu, kabar buruk datang dari arah lain desa. Anggara ditemukan meninggal di rumahnya. Berita itu menyebar cepat. Beberapa warga berlarian keluar dari balai desa untuk memastikan. Anggara ditemukan tergeletak di kamar tidurnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tubuhnya masih hangat saat pertama kali ditemukan. Namun, matanya terbuka kosong, seolah tidak ada apapun di baliknya. Orang-orang yang melihat jenazah itu merasakan ketakutan yang berbeda. Tidak seperti kematian biasa. Wajah Anggara tidak menunjukkan rasa sakit, tapi juga tidak terlihat damai, seperti tubuh yang ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani menyentuh lebih lama. Keluarganya menangis, tapi tangisan itu terdengar tertahan, seperti ada ketakutan yang tidak berani diucapkan. Kabar kematian Anggara membuat suasana Pilkades semakin kacau. Beberapa warga meminta pencoblosan dihentikan, namun panitia memutuskan tetap melanjutkan. Mereka khawatir jika ditunda, keadaan justru akan semakin buruk. Sementara itu, Sudarto tidak muncul sejak pagi. Rumahnya terkunci. Beberapa orang mencoba mencarinya, tapi tidak berhasil. Menjelang siang, ada kabar bahwa Sudarto terlihat terakhir kali berjalan ke arah hutan jati di pinggir desa malam sebelumnya. Setelah itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Orang-orang mulai berbisik. Banyak yang yakin Sudarto tidak akan kembali. Hutan jati itu sudah lama dikenal angker, apalagi sejak sering dipakai orang-orang tertentu untuk melakukan ritual. Marto mendengar semua kabar itu tanpa reaksi berlebihan. Ia berdiri di tempatnya, tangan terlipat, wajah datar. Di dalam dirinya ada perasaan campur aduk. Ia tahu semua ini berkaitan dengan perang goib yang sudah lama berlangsung. Namun ia juga sadar dirinya bukan lagi sekedar korban keadaan. Pencoblosan akhirnya selesai menjelang sore. Hujan belum berhenti. Penghitungan suara dilakukan dengan penerangan seadanya karena listrik sempat mati beberapa kali. Setiap kali nama Marto disebut, suasana menjadi hening. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hasilnya jelas, Marto menang dengan selisih yang cukup jauh.
Suara untuk Anggara dan Sudarto jauh tertinggal. Tidak ada perayaan, tidak ada yang merasa benar-benar senang. Ketika panitia mengumumkan hasil resmi, Marto tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya mengangguk pelan. Beberapa orang mencoba mendekat untuk memberi selamat, tapi ragu di tengah jalan. Malam itu hujan baru berhenti. Desa Cangak terasa sunyi seperti habis dilanda bencana. Tidak ada ronda malam, tidak ada obrolan di warung. Orang-orang memilih berdiam di rumah masing-masing. Marto pulang ke rumahnya. Ia duduk sendirian di ruang depan. Lampu menyala redup. Ia mencoba merasakan tubuhnya sendiri. Dingin itu kini terasa lebih dalam, bukan hanya di kulit, tapi seperti sampai ke tulang. Ia berdiri di depan cermin kecil di dinding. Pantulannya terlihat normal, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Ketika ia menggerakkan tangan, pantulan itu sedikit terlambat mengikuti. Selisihnya semakin terasa. Marto menyadari satu hal yang tidak bisa ia tolak lagi. Ajian tameng wajah tidak akan pergi. Ilmu itu sudah menempel permanen, bukan lagi sebagai pelindung sementara, tapi sebagai bagian dari dirinya. Kemenangan Pilkades itu tidak membawa kelegaan, justru menambah beban yang lebih berat. Ia mendapatkan jabatan yang diinginkan warga, tapi menghilangkan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan jelas. Di luar rumah, suara katak bersahutan. Tanah masih basah. Desa Cangak diam seperti menunggu langkah selanjutnya. Marto sekarang resmi menjadi kepala desa terpilih. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu harga yang harus dibayar belum sepenuhnya lunas. Pelantikan Marto sebagai kepala desa seharusnya menjadi awal baru bagi Desa Cangak. Namun, sejak hari pertama ia mulai menjalankan tugas, suasana justru terasa canggung. Tidak ada arak-arakan, tidak ada doa bersama besar-besaran. Warga datang ke balai desa seperlunya, menyampaikan urusan, lalu pergi tanpa banyak bicara. Marto berusaha menjalankan kewajibannya sebaik mungkin. Ia membuka kembali akses sawah yang dulu ditutup. Ia menghentikan iuran yang tidak jelas. Ia memerintahkan perbaikan saluran air dan membatalkan kerjasama dengan juragan-juragan yang selama ini merugikan warga. Secara kebijakan, Marto melakukan banyak hal yang benar. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia perbaiki, jarak antara dirinya dan warga. Setiap kali Marto berjalan menyusuri desa, orang-orang memberi salam dengan sopan, tapi tidak ada yang berani lama-lama berada di dekatnya. Beberapa warga bahkan memilih memutar jalan. Anak-anak yang dulu sering menyapanya, kini bersembunyi di balik pintu. Bukan karena Marto bersikap kasar, justru sebaliknya, ia tetap tenang dan tidak pernah marah. Tapi ketenangan itu terasa kosong. Tatapannya tidak menunjukkan emosi. Senyumnya kaku dan cepat hilang. Istrinya adalah orang pertama yang benar-benar menyadari perubahan itu. Saat mereka duduk berdua di malam hari, Marto tidak lagi merespon sentuhan. Tangannya dingin dan tidak bereaksi. Ketika istrinya menangis karena lelah dan takut, Marto hanya memandang tanpa tahu harus berbuat apa. Ia mendengar, tapi tidak merasakan. Beberapa minggu kemudian, istrinya jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan sering menggigil meski cuaca panas. Tabib desa tidak menemukan penyakit jelas. Ia hanya menyarankan agar istrinya banyak istirahat dan menjauh dari tekanan. Marto merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu pun terasa datar. Ia tahu itu salah, tapi tidak ada dorongan kuat untuk mengekspresikannya. Orang-orang dekat Marto satu persatu mulai menjauh. Ada yang pindah ke rumah saudara di desa lain. Ada yang jarang keluar rumah karena sering sakit kepala dan mimpi buruk setelah berbincang lama dengan Marto. Di kantor desa, suasana tidak kalah canggung. Perangkat desa bekerja dengan patuh, tapi menghindari kontak langsung. Jika harus bicara, mereka menjaga jarak. Beberapa mengaku merasa pusing jika terlalu lama berada di ruangan yang sama dengan Marto. Marto sendiri mulai menyadari keanehan pada tubuhnya. Suatu hari, tangannya tersayat pisau saat memotong tali. Darah keluar, tapi ia tidak merasakan perih. Ia hanya melihat luka itu dan membalutnya tanpa reaksi apapun. Di malam hari, ia sering duduk sendirian di rumah dinas. Rumah itu lebih besar dari rumah lamanya, tapi terasa kosong. Setiap sudut terasa dingin. Kadang ia mendengar suara langkah di koridor, tapi saat diperiksa,
tidak ada siapapun. Bayangannya masih sering bergerak tidak selaras. Marto tidak lagi terkejut melihat itu. Ia sudah menerima bahwa ajian Tameng Woja telah melekat penuh. Tubuhnya terlindungi, tapi jiwanya perlahan terlepas. Beberapa kali Marto mencoba meminta saran kepada sesepuh desa, namun orang tua itu sudah jatuh sakit dan tidak sanggup lagi banyak bicara. Dengan suara lemah, ia hanya mengatakan bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan niat baik. Kalimat itu terus terngiang di kepala Marto. Suatu sore, Marto berjalan ke pemakaman desa. Ia berdiri di dekat makam anak kecil yang dulu tewas. Tidak ada yang mengikutinya. Ia berdiri lama, mencoba merasakan penyesalan, kesedihan, atau apapun. Tapi yang ia rasakan hanya dingin dan hampa. Disitulah Marto akhirnya benar-benar paham. Kekuasaan yang ia dapatkan memang dipakai untuk memperbaiki desa, tapi cara ia sampai ke sana telah melibatkan kekuatan yang seharusnya tidak dipakai. Perang gaib itu tidak peduli niat. Ia hanya menuntut keseimbangan, dan keseimbangan itu diambil dari dirinya. Marto mulai mengurangi aktivitas di luar. Ia tetap menandatangani surat dan memberi keputusan, tapi jarang menghadiri pertemuan warga. Ia tidak lagi datang ke acara hajatan atau tahlilan. Perlahan ia mengurung diri di rumah dinas. Ketika hari pelantikan adat dijadwalkan, Marto menolak. Ia menyampaikan lewat perangkat desa bahwa ia tidak siap. Alasannya tidak jelas, tapi warga tidak memaksa. Sebagian malah merasa lega. Rumah dinas itu akhirnya benar-benar sunyi. Pintu depan jarang dibuka. Lampu sering menyala sepanjang malam. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat Marto duduk di kursi ruang depan tanpa bergerak berjam-jam. Istrinya akhirnya pindah sementara ke rumah saudaranya. Ia tidak kuat tinggal di rumah yang terasa semakin berat setiap hari. Marto mengizinkan tanpa keberatan. Ia tahu itu keputusan yang berakal, meski tidak bisa merasakan kehilangan. Desa Cangak perlahan membaik secara fisik. Sawah kembali produktif, iuran liar hilang, namun bayangan pilkades kelam itu masih membekas. Warga jarang membicarakan masa lalu, tapi tidak ada yang benar-benar melupakannya. Marto tetap menjabat sebagai kepala desa, tapi lebih seperti bayangan dari seorang pemimpin. Ia hadir secara administratif, tapi tidak secara manusiawi. Dalam kesendiriannya, Marto akhirnya mengakui satu kebenaran pahit. Kekuasaan yang dimenangkan lewat perang gaib selalu meminta korban. Kadang bukan nyawa, tapi rasa. Dan ketika rasa itu hilang, semua yang tersisa hanyalah tubuh yang menjalankan peran tanpa jiwa. Di desa Cangak, Marto menjadi kepala desa yang berhasil memperbaiki banyak hal. Tapi ia melakukannya sebagai orang yang sudah kehilangan kemampuan paling dasar sebagai manusia. Dan itu adalah harga terakhir yang harus ia bayar. Beberapa tahun setelah pilkades berdarah itu, desa Cangak perlahan kembali ke kehidupan normal. Sawah-sawah kembali hijau, saluran irigasi mengalir lancar, dan warga mulai berani berkumpul lagi di warung kopi tanpa menurunkan suara. Pilkades berikutnya berlangsung tenang. Tidak ada teror, tidak ada orang luar yang datang tengah malam, dan tidak ada kejadian aneh yang membuat warga ketakutan. Seolah desa itu sudah menutup satu lembaran gelap dalam sejarahnya. Nama Marto masih tercatat sebagai kepala desa yang pernah membawa perubahan besar. Tapi orang jarang membicarakannya. Bukan karena lupa, melainkan karena tidak tahu harus berkata apa. Suatu pagi, rumah dinas ditemukan kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pesan, dan tidak ada barang yang hilang. Pakaian Marto masih tergantung rapi. Dokumen desa tersusun seperti biasa, namun Marto tidak ada dimanapun. Pintu rumah dinas terbuka, seolah ia hanya keluar sebentar dan lupa kembali. Warga yang masuk ke dalam rumah itu mencium bau besi yang kuat. Bau itu menempel di dinding, lantai, bahkan perabot. Anehnya, bau itu tidak bisa hilang meski rumah sudah dibersihkan berkali-kali. Di halaman depan, terlihat bekas telapak kaki mengarah ke jalan desa. Bekas itu aneh, tidak seperti jejak lumpur biasa.
Hujan turun berkali-kali, tapi bekas itu tetap ada, samar namun jelas, seolah tanah mengingatnya. Pencarian dilakukan. Warga menyusuri sawah, sungai, dan hutan jati. Tidak ada hasil. Tidak ada yang melihat Marto pergi, dan tidak ada yang melihatnya terakhir kali. Istri Marto tidak kembali ke rumah dinas. Ia memilih menetap di desa lain dan tidak pernah mau membicarakan kejadian itu. Jika ada yang bertanya, ia hanya menjawab bahwa Marto sudah memilih jalannya sendiri. Pelan-pelan, warga desa Cangak membentuk kesimpulan mereka sendiri. Banyak yang percaya ajian tameng wajah telah menelan pemiliknya. Ilmu itu tidak lagi membutuhkan raga untuk dilindungi, melainkan menarik Marto sepenuhnya sebagai ganti pelanggaran dan hutang yang belum lunas. Tidak ada makam, tidak ada nisan, hanya cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Jika malam terlalu sepi, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah berat di sekitar rumah dinas lama. Ada juga yang melihat bayangan berdiri di halaman, diam, tidak bergerak, lalu hilang sebelum didekati. Namun tidak ada lagi rasa takut seperti dulu. Yang tersisa hanyalah peringatan. Desa Cangak belajar dengan cara yang mahal. Mereka paham bahwa kekuasaan bukan sekedar jabatan, dan perubahan tidak boleh dibayar dengan cara apapun. Ada batas yang jika dilewati, tidak bisa dikembalikan. Marto dikenang bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penjahat. Ia dikenang sebagai orang baik yang salah memilih cara bertahan. Dan desa Cangak memilih untuk tidak mengulang kesalahan itu lagi. Pelajaran dan hikmah. Kekuasaan yang diperebutkan dengan cara kotor, bahkan demi niat baik, tetap akan menuntut harga yang berat. Ilmu, jabatan, dan kekebalan tidak akan menyelamatkan siapapun jika hati kehilangan kendali. Kejahatan yang dilawan dengan kejahatan tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan kutukan. Tanah, desa, dan rakyat selalu mengingat penderitaan yang pernah terjadi di atasnya, meski manusia mencoba melupakannya.